Hai semuanya. Kadang orang tidak sadar kalau dirinya punya sesuatu yang memikat. Bukan soal pakaian bermerek, bukan tentang tas keluaran terbaru, bahkan bukan soal barang-barang yang bisa dipamerkan di media sosial. Ada hal yang lebih sulit dijelaskan, tapi bisa langsung dirasakan. Aura. Ada orang yang baru lewat saja, tidak bicara sepatah kata pun, tapi orang lain bisa langsung menoleh. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli di toko, tidak bisa ditukar dengan uang, dan tidak bisa dipaksakan. Itu yang sering disebut sebagai aura mahal. Aura mahal bukan berarti hidup penuh dengan kemewahan, melainkan bagaimana seseorang membawa dirinya dengan cara yang membuat orang lain menghargai tanpa perlu diminta. Ada orang yang wajahnya sederhana, pakaian biasa saja, tapi saat ia duduk di sebuah ruangan, otomatis ruangan itu terasa berbeda. Orang-orang memperhatikan. Ada wibawa, ada ketenangan, ada cara berjalan, cara bicara, bahkan cara diam yang membuat orang merasa bahwa ia bukan orang sembarangan. Yang menarik, banyak orang tidak sadar kalau dirinya punya itu. Mereka hanya menjalani hidup dengan apa adanya, tapi ternyata kehadiran mereka membawa kesan yang dalam. Kalau dipikir-pikir, aura mahal ini bukan tentang apa yang menempel di badan, melainkan apa yang keluar dari dalam diri. Orang dengan aura mahal biasanya punya cara berpikir yang matang, hati yang tenang, dan tidak mudah terbawa arus. Mereka tidak perlu bicara keras untuk didengar. Mereka tidak perlu bersaing untuk dianggap ada. Justru karena mereka tidak sibuk membuktikan diri, orang lain yang justru merasa kagum. Itulah kekuatan dari kesederhanaan yang penuh keyakinan. Bayangkan seseorang yang masuk ke dalam sebuah ruangan dengan penuh percaya diri, tapi tanpa kesombongan. Dia menyapa secukupnya, tersenyum dengan tulus, lalu duduk dengan tenang. Tidak banyak bicara, tapi saat ia mengeluarkan pendapat, semua orang mendengarkan. Itu contoh nyata dari aura mahal. Sesuatu yang membuat orang lain merasa, orang ini berbeda. Padahal dia tidak memamerkan apa-apa. Keberadaan saja sudah cukup berbicara. Menariknya, aura mahal seringkali lahir dari perjalanan hidup yang tidak mudah. Orang yang sudah kenyang pengalaman, pernah jatuh bangun, pernah merasakan sakit dan belajar bangkit, biasanya punya getaran yang lebih dalam. Dari luar mungkin tidak terlihat, tapi energi itu terasa. Mereka punya cara menghadapi masalah yang tidak tergesa-gesa, tidak panik, dan tetap anggun, meskipun keadaan tidak selalu berpihak. Inilah yang membuat orang lain menaruh respek tanpa harus diminta. Namun ada juga orang yang sejak awal memang punya ketenangan alami. Mereka tidak terburu-buru ingin diakui, tidak mengejar sorotan, tapi justru karena itu mereka terlihat kuat. Dunia sekarang penuh dengan orang yang ingin tampil, ingin dilihat, ingin diperhatikan, sehingga orang yang tenang dan tidak berusaha keras justru menonjol. Mereka yang tidak terbawa arus keramaian terlihat seperti permata yang bersinar sendiri di tengah lautan yang bising. Aura mahal bukan tentang kesombongan, justru sebaliknya. Orang yang benar-benar punya aura mahal biasanya rendah hati. Mereka tidak merasa perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat tinggi. Mereka tidak sibuk membandingkan diri karena sudah paham nilai diri sendiri. Inilah yang membuat mereka mahal. Mahal karena tidak bisa didapatkan dengan cara instan, mahal karena hadir dengan ketulusan yang jarang ditemui. Kadang, orang-orang dengan aura mahal juga tidak sadar akan dampaknya pada orang lain. Mereka hanya hidup sesuai prinsip, menjaga diri agar tidak hanyut, dan fokus pada tujuan hidupnya. Tapi tanpa mereka sadari, banyak orang yang merasa segan, hormat, bahkan termotivasi hanya dengan melihat bagaimana mereka bersikap. Itulah kekuatan dari energi yang keluar dari dalam diri. Coba bayangkan, kamu sedang di sebuah acara. Ada banyak orang dengan pakaian bagus, make up sempurna, dan gaya yang mencolok. Tapi, ada satu orang yang duduk santai, berbicara dengan seperlunya, dan tidak terlihat sibuk mencari perhatian. Anehnya justru orang itu yang paling menarik. Kamu tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Itulah yang disebut aura mahal tanpa sadar. Orang seperti ini biasanya memiliki beberapa kebiasaan kecil yang membentuk energi tersebut. Mereka menjaga kata-kata, tidak asal bicara, mereka mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Mereka menjaga cara berjalan, tidak terburu-buru, tidak juga terlalu lambat, tapi penuh ketenangan. Hal-hal kecil seperti ini kalau digabungkan membentuk satu kesan yang kuat. Aura itu keluar bukan karena pura-pura, tapi memang sudah menjadi bagian dari dirinya.
Kadang, aura mahal muncul karena seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak sibuk melawan keadaan, tidak iri dengan kehidupan orang lain, tidak merasa kurang hanya karena belum memiliki sesuatu. Mereka nyaman dengan dirinya, dan kenyamanan itu menular ke orang lain. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri biasanya punya energi yang membuat orang lain ikut tenang. Itulah salah satu tanda aura mahal. Sadar atau tidak, kamu mungkin termasuk orang yang punya aura mahal. Coba perhatikan bagaimana orang lain bersikap ketika kamu hadir. Ada orang yang langsung lebih sopan, ada yang merasa segan, ada yang memperhatikan dengan cara yang berbeda. Itu tanda bahwa energi dalam dirimu sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kamu mungkin tidak pernah menyadarinya, tapi orang lain bisa merasakannya dengan jelas. Kamu tahu, orang yang benar-benar punya aura mahal biasanya tidak pernah repot-repot menunjukkan siapa dirinya. Mereka berjalan dengan langkah yang wajar, berbicara seperlunya, dan tidak menempelkan label apapun pada diri mereka. Anehnya, justru kesederhanaan itulah yang membuat mereka berbeda. Karena di dunia yang penuh dengan orang yang berlomba-lomba ingin diakui, keberanian untuk sekadar menjadi diri sendiri justru terlihat mahal. Kalau diperhatikan, aura mahal tidak bisa dimanipulasi dengan penampilan luar semata. Kamu bisa saja memakai pakaian mewah, kendaraan mahal, atau barang bermerek. Tapi jika sikap dan energi dalam diri tidak selaras, semuanya terlihat kosong. Sebaliknya, seseorang dengan pakaian sederhana bisa jauh lebih memikat karena caranya membawa diri menunjukkan kualitas batin yang kuat. Itulah kenapa aura mahal sering membuat orang penasaran karena yang terlihat di luar tidak sebanding dengan energi besar yang terpancar dari dalam. Aura seperti ini lahir dari kebiasaan sehari-hari. Seseorang yang membiasakan diri menjaga ketenangan, memilih kata dengan hati-hati, dan tidak mudah terseret emosi, perlahan membangun atmosfer yang membuat orang lain nyaman sekaligus segan. Mereka tidak mudah bereaksi berlebihan, sehingga orang lain merasa aman berada di dekatnya. Energi semacam ini tidak bisa dibentuk dalam sehari, butuh pengalaman, kesabaran, dan proses panjang untuk sampai di titik itu. Orang yang punya aura mahal biasanya juga paham bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Mereka tidak menghabiskan energi untuk membalas setiap komentar, tidak membuang waktu untuk menjelaskan siapa dirinya kepada semua orang. Mereka tahu, waktu dan tindakan lebih berbicara daripada 1000 kata. Sikap inilah yang membuat mereka terlihat anggun. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, mereka justru lebih lantang. Banyak orang salah paham mengira aura mahal identik dengan sikap dingin atau sombong. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang benar-benar punya aura mahal biasanya hangat tapi tidak berlebihan. Mereka ramah tapi tidak murahan. Mereka tahu batasan, tahu kapan harus dekat, kapan harus memberi ruang. Itulah yang membuat orang merasa dihormati sekaligus menghormati balik. Aura mahal bukan soal menjaga jarak, tapi tentang bagaimana menghadirkan diri dengan cara yang berkelas tanpa harus mengurangi ketulusan. Kadang, orang-orang dengan aura seperti ini justru terlihat sederhana dalam keseharian. Mereka tidak selalu tampil mencolok, tapi sekali berbicara, kata-katanya menancap. Mereka bisa membuat suasana jadi lebih tenang hanya dengan kehadiran. Itulah yang membuat mereka sulit dilupakan. Banyak orang tidak sadar kalau dirinya sudah memancarkan itu, karena dari perspektif mereka hanya hidup biasa saja. Namun bagi orang lain, kehadiran mereka bagaikan udara segar yang jarang ditemui. Bayangkan seseorang yang tidak ikut-ikutan bergosip, tidak mudah ikut panas saat suasana ramai, dan tidak membuang energi untuk hal-hal kecil yang tidak penting. Orang seperti ini akan selalu terlihat berbeda. Bukan karena mereka sengaja ingin tampil berbeda, tapi karena cara mereka menjalani hidup memang berbeda. Dan perbedaan itu yang membuat mereka punya aura mahal tanpa perlu berusaha keras. Aura mahal juga erat kaitannya dengan kepercayaan diri yang sehat. Percaya diri bukan berarti merasa lebih hebat dari orang lain, melainkan tahu bahwa diri sendiri sudah cukup tanpa harus membandingkan dengan siapapun. Orang yang percaya diri tidak butuh validasi berlebihan. Mereka bisa berdiri sendiri tanpa harus ditopang oleh pujian. Mereka juga bisa menerima kritik tanpa merasa runtuh. Dari sini, orang lain akan melihat ada sesuatu yang kokoh dalam dirinya, sesuatu yang membuat mereka terlihat bernilai. Ketika kamu punya aura mahal, orang lain akan memperlakukanmu dengan berbeda. Mereka lebih berhati-hati bicara, lebih menghargai pendapatmu, dan kadang mereka tidak sadar mengubah sikap hanya karena kehadiranmu.
Itu bukan karena kamu menuntut perlakuan seperti itu, tapi karena energi dalam dirimu memantulkan cara orang lain harus bersikap. Energi mahal selalu mempengaruhi suasana. Kehidupan sehari-hari sebenarnya penuh dengan contoh kecil tentang bagaimana aura bekerja. Misalnya ada orang yang masuk ke ruang rapat dengan pakaian biasa saja, tapi semua orang menoleh. Atau ada orang yang baru pertama kali bertemu, tapi langsung membuatmu merasa hormat tanpa alasan jelas. Itu bukan kebetulan, melainkan pancaran energi yang sudah terbentuk dari kepribadian dan pengalaman hidup mereka. Yang menarik, aura mahal tidak hanya muncul dari orang yang sudah matang usia. Bahkan anak muda pun bisa memilikinya jika mereka terbiasa hidup dengan kesadaran, menjaga integritas, dan menghargai diri sendiri. Sebab aura bukan tentang umur, melainkan tentang bagaimana seseorang mengelola dirinya. Orang yang terbiasa tenang, jujur, dan konsisten akan lebih cepat memancarkan aura kuat dibanding orang yang hanya sibuk mengejar pengakuan. Seringkali, aura mahal ini juga membuat seseorang tidak mudah ditembus oleh hal-hal negatif. Mereka tidak gampang diprovokasi, tidak mudah goyah hanya karena ada orang yang meremehkan, dan tidak cepat kehilangan arah meski situasi sedang sulit. Mereka seperti pohon yang akarnya dalam. Angin bisa kencang, tapi tidak membuatnya roboh. Dan ketika orang lain melihat kekuatan itu, mereka otomatis merasa kagum. Kamu mungkin tidak sadar, tapi bisa jadi kamu sudah punya semua itu. Bisa jadi orang lain sudah menaruh hormat padamu meski kamu tidak pernah memintanya. Bisa jadi orang lain diam-diam belajar darimu hanya dengan melihat bagaimana kamu bersikap. Itu semua tanda kalau aura dalam dirimu sudah bekerja. Kamu tidak perlu menambah-nambahi dengan pura-pura, karena justru ketulusanlah yang membuat energi itu tampak mahal. Kadang-kadang, orang yang punya aura mahal justru tidak banyak bicara. Mereka tidak merasa perlu selalu menjawab semua hal atau ikut dalam setiap obrolan. Diam mereka seringkali lebih kuat daripada suara keras orang lain. Saat mereka memilih kata, biasanya tepat sasaran, tidak berlebihan, dan seringkali meninggalkan kesan mendalam. Itulah kenapa banyak orang segan untuk sembarangan bicara di depan mereka, karena tanpa sadar, ada energi yang membuat suasana jadi lebih teratur. Menariknya, orang yang punya aura mahal tidak mudah terseret dalam keramaian yang tidak jelas arahnya. Mereka bisa ada di tengah banyak orang, tapi tetap berdiri tegak dengan identitasnya. Mereka tidak gampang ikut-ikutan, tidak merasa harus menyesuaikan diri hanya untuk diterima, dan tidak takut jika berbeda. Justru perbedaan itulah yang membuat mereka terlihat lebih berkelas. Mereka tidak butuh pengakuan dari banyak orang, karena sudah mengakui dirinya sendiri. Kalau kamu perhatikan, aura mahal juga lahir dari kemampuan menjaga emosi. Orang yang tidak gampang marah, tidak reaktif, dan bisa menahan diri, biasanya terlihat lebih berwibawa. Bukannya mereka tidak pernah kesal, tapi mereka tahu kapan harus mengekspresikan emosi, kapan harus menahan, dan kapan harus melepaskan. Itulah yang membuat mereka tidak terjebak dalam drama kecil sehari-hari. Mereka tidak membuang energi untuk hal yang tidak penting. Energi mereka fokus hanya pada hal-hal yang memang layak diperjuangkan. Orang seperti ini juga punya batasan yang jelas dalam hidup. Mereka tahu kapan harus bilang iya dan kapan harus tegas berkata tidak. Mereka tidak mudah dimanfaatkan hanya karena ingin terlihat baik. Justru karena bisa menjaga batasan, orang lain menghormati mereka. Aura mahal selalu muncul dari orang yang paham cara menjaga dirinya sendiri. Kalau seseorang selalu mengorbankan dirinya untuk semua orang tanpa pernah tahu cara berkata tidak, biasanya auranya cepat terkuras. Tapi kalau seseorang tahu kapan harus berhenti, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus melindungi dirinya, auranya jadi semakin kuat. Salah satu hal yang membuat aura mahal begitu menarik adalah rasa misteri yang menyertainya. Orang yang tidak terlalu banyak mengumbar hidupnya, tidak selalu bercerita tentang apa yang dia lakukan, justru sering membuat orang lain penasaran. Dunia yang sekarang penuh dengan orang yang berlomba-lomba menceritakan semua hal ke publik, membuat mereka yang memilih menyimpan sebagian ceritanya jadi terlihat lebih mahal. Ada nilai yang lahir dari kemampuan untuk menjaga privasi. Selain itu, aura mahal juga bisa muncul dari cara seseorang memperlakukan orang lain. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi saat bicara, kata-katanya penuh hormat. Mereka tidak merendahkan orang yang lebih muda, tidak menyepelekan orang yang dianggap lebih rendah, dan tidak menyombongkan diri kepada yang lebih lemah. Justru karena perlakuan itu, orang lain merasa dihargai.
Orang yang bisa membuat orang lain merasa bernilai selalu akan dipandang bernilai pula. Ada kalanya kamu sendiri mungkin pernah merasakan situasi di mana orang-orang memperlakukanmu dengan lebih hormat tanpa alasan yang jelas. Mereka berbicara dengan lebih hati-hati, mereka lebih menghargai pendapatmu, atau bahkan mereka diam-diam mengikuti caramu bersikap. Itu tanda bahwa kamu sudah memancarkan aura mahal tanpa sadar. Energi itu tidak datang tiba-tiba, tapi merupakan hasil dari kebiasaanmu menjaga sikap, cara berpikir, dan ketenangan selama ini. Kamu bisa lihat bedanya ketika seseorang sibuk mencari perhatian dengan orang yang benar-benar punya aura mahal. Orang yang sibuk mencari perhatian biasanya tampak berlebihan, mudah lelah, dan seringkali malah tidak dihargai. Sedangkan orang yang santai, tidak sibuk pamer tapi tetap konsisten dengan dirinya, justru terlihat lebih menarik. Seperti permata yang tidak perlu berteriak untuk terlihat berkilau, cukup berada di tempat yang tepat dan semua orang bisa melihat cahayanya. Aura mahal juga seringkali muncul dari cara seseorang merawat dirinya. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Orang yang menjaga kesehatan mentalnya, belajar mengelola stres, dan tidak mudah larut dalam pikiran negatif, biasanya lebih bercahaya. Energi mereka bersih, sehingga orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Itu berbeda dengan orang yang membawa banyak beban, suka mengeluh, atau selalu merasa kurang. Energinya terasa berat dan seringkali membuat orang lain menjauh. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kebiasaan kecilmu sehari-hari juga berperan besar. Misalnya, kamu terbiasa mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, dan tidak meremehkan. Kebiasaan itu membuatmu dipandang berbeda. Atau mungkin kamu terbiasa menjaga janji, tidak terlambat, dan selalu menghargai waktu. Hal-hal sederhana seperti ini lama-lama membentuk reputasi, dan reputasi itu adalah bagian dari aura mahalmu. Orang dengan aura mahal biasanya juga tahu bagaimana cara menikmati kesendirian. Mereka tidak merasa harus selalu ada di tengah banyak orang untuk merasa berharga. Mereka nyaman dengan dirinya sendiri, bisa duduk tenang membaca, menulis, atau sekedar merenung tanpa merasa kesepian. Orang yang bisa betah dengan dirinya sendiri biasanya memancarkan energi yang stabil. Itu sebabnya saat mereka berada di keramaian, mereka tetap tenang, karena mereka tidak takut dengan kesunyian. Yang paling penting, aura mahal bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dibuat-buat. Aura mahal lahir dari proses panjang, dari luka yang pernah disembuhkan, dari kesalahan yang pernah diperbaiki, dari kegagalan yang pernah diterima dengan ikhlas. Semua itu menambah kedalaman dalam diri seseorang. Orang yang pernah jatuh tapi mampu bangkit biasanya lebih bercahaya daripada orang yang selalu hidup mulus. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka pernah hancur dan belajar membangun kembali dengan cara yang lebih indah. Jadi, kalau ada orang yang bilang kamu punya aura mahal, jangan buru-buru menyangkal. Mungkin kamu memang tidak sadar, tapi banyak hal dalam dirimu sudah memantulkan itu. Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi yang peka akan merasakannya. Aura mahal bukan soal bagaimana orang lain menilaimu, tapi tentang bagaimana energimu mempengaruhi sekitar. Kalau orang lain merasa lebih tenang, lebih segan, atau lebih terinspirasi hanya dengan kehadiranmu, maka kamu memang sudah punya aura itu. Hal yang sering tidak disadari banyak orang adalah aura mahal justru lahir dari konsistensi. Konsistensi dalam bersikap, dalam menjaga kata, dan dalam mempertahankan prinsip. Misalnya, ketika seseorang terbiasa menepati janji kecil, lama-lama orang lain merasa bisa mempercayainya. Dari kepercayaan kecil itu, lahirlah respek yang semakin besar. Orang yang tidak mudah goyah dengan kata-katanya sendiri, biasanya punya energi yang mantap. Orang lain merasakannya, meski tidak selalu bisa menjelaskannya. Dan dari situlah muncul kesan mahal, karena integritas bukan hal yang mudah ditemukan. Banyak orang di luar sana rela melakukan apa saja agar dianggap berharga. Ada yang pamer barang-barang mahal, ada yang sibuk menampilkan pencapaian, ada pula yang selalu mencari cara agar dilihat. Tapi, anehnya, semakin keras usaha itu, semakin terasa kosong. Karena nilai diri bukan datang dari sorotan luar, melainkan dari ketenangan dalam. Orang dengan aura mahal tahu betul hal ini. Mereka tidak sibuk mencari lampu sorot, karena cahaya dalam dirinya sudah cukup untuk menerangi sekitar. Aura mahal juga sering terlihat dari cara seseorang menghadapi masalah.
bukan berarti hidup mereka selalu mulus, tapi justru bagaimana mereka tetap tegak meski diterpa badai. Mereka tidak mengeluh ke sana-sini, tidak sibuk menyalahkan keadaan, dan tidak mengumbar penderitaan hanya untuk mencari simpati. Mereka memilih menyelesaikan masalah dengan tenang, mencari jalan keluar, lalu melanjutkan hidup. Orang yang melihatnya otomatis merasa kagum. Ada nilai mahal yang lahir dari cara menghadapi penderitaan dengan kepala tegak. Ada juga sisi lain yang membuat aura mahal semakin kuat. Kemampuan untuk tidak gampang tergoda. Dalam hidup, banyak hal yang bisa membuat orang tergelincir. Uang, pujian, atau perhatian semu. Tapi orang dengan aura mahal tahu bagaimana menahan diri. Mereka tidak langsung terpesona oleh hal-hal sementara, karena mereka tahu yang berharga tidak selalu terlihat di permukaan. Kemampuan untuk berkata tidak terhadap godaan adalah tanda kedewasaan. Dan kedewasaan itulah yang memunculkan kesan mahal. Kalau kamu perhatikan, aura mahal juga muncul dari kesederhanaan yang elegan. Misalnya, cara seseorang duduk yang tegap tapi tidak kaku. Cara berjalan yang mantap tapi tidak tergesa-gesa. Atau cara bicara yang jelas tapi tidak berlebihan. Hal-hal kecil seperti ini menambah lapisan pada auranya. Orang lain mungkin tidak bisa menyebutkan detailnya, tapi mereka merasakan kehadiran itu. Sama seperti musik yang indah, tidak harus dimengerti nadanya satu persatu untuk bisa dinikmati. Seringkali, aura mahal juga membuat seseorang dihargai lebih dari yang dia kira. Misalnya, dalam sebuah kelompok, pendapatnya mungkin jarang diutarakan, tapi sekali ia berbicara, semua orang diam mendengarkan. Atau saat ia memberi saran, orang lain lebih mempercayainya dibanding yang lain. Itu bukan karena dia memaksa, melainkan karena aura dalam dirinya sudah lebih dulu menyiapkan ruang. Orang seperti ini tidak perlu bersaing keras untuk didengar, karena kehadirannya saja sudah memberi ruang untuk suaranya. Menariknya, aura mahal tidak selalu identik dengan keseriusan. Ada juga orang yang bisa tetap ceria, ramah, dan penuh humor, tapi tetap terlihat mahal. Bedanya, humor mereka tidak merendahkan orang lain, keceriaan mereka tidak berlebihan, dan keramahan mereka tetap punya batasan. Inilah yang membuat orang nyaman sekaligus segan. Aura mahal bukan berarti harus selalu dingin, melainkan tahu kapan harus santai dan kapan harus serius. Ada kalanya, kamu sendiri mungkin bingung kenapa orang lain terlihat lebih sopan di depanmu dibanding saat bersama orang lain. Mereka lebih menjaga kata-kata, mereka lebih hati-hati bersikap, atau mereka menunjukkan respek lebih. Itu bukan karena kamu menuntut perlakuan khusus, tapi karena mereka merasakan sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Energi itu mempengaruhi perilaku mereka tanpa mereka sadari. Itulah kekuatan aura mahal. Aura seperti ini biasanya tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari cara seseorang memperlakukan dirinya. Kalau kamu terbiasa menghargai dirimu sendiri, tidak asal memberi tubuhmu makanan yang merusak, tidak asal membiarkan pikiranmu dipenuhi hal-hal yang negatif, dan tidak asal menaruh hatimu pada sembarang orang, perlahan-lahan tubuhmu, pikiranmu, dan hatimu memancarkan energi yang lebih sehat. Energi sehat inilah yang dirasakan orang lain sebagai sesuatu yang mahal. Dan yang sering terlupakan adalah, aura mahal bukan untuk pamer. Justru semakin kamu berusaha menunjukkannya, semakin pudar nilainya. Aura mahal bekerja dengan cara sebaliknya. Semakin tulus kamu menjalani hidup, semakin kuat energinya. Orang lain akan merasakannya tanpa kamu harus repot-repot berkata. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang apa adanya, menjaga kejujuran, ketenangan, dan kebaikan kecil sehari-hari. Dari situlah, aura itu keluar dengan sendirinya. Sampai di titik ini, kamu bisa mulai melihat bahwa mungkin tanpa sadar, kamu sudah punya aura mahal. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, kini lebih segan. Orang-orang yang dulu cuek, kini memperhatikan. Atau bahkan ada orang yang berusaha mendekat karena merasa nyaman denganmu, meski kamu tidak pernah mengundangnya.
Itu semua adalah tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa energi dalam dirimu berbeda. Kamu mungkin tidak pernah berniat untuk itu, tapi itulah hasil dari perjalanan panjangmu. Salah satu hal yang membuat aura mahal begitu kuat adalah kemampuan untuk hadir tanpa berlebihan. Banyak orang terbiasa mencari validasi lewat penampilan luar. Mereka merasa semakin keras mereka menunjukkan sesuatu, semakin besar pula peluang untuk dihargai. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Orang yang terlalu banyak pamer seringkali kehilangan nilai karena yang terlihat hanya lapisan luar. Sementara orang yang hadir dengan tenang, sederhana, tapi penuh keyakinan, biasanya langsung mendapatkan tempat di hati orang lain. Orang yang punya aura mahal juga tidak mudah goyah oleh komentar orang lain. Mereka mungkin mendengarkan, tapi tidak serta-merta mengubah diri hanya untuk menyenangkan semua pihak. Mereka tahu, tidak semua orang akan menyukai mereka, dan itu tidak masalah. Justru karena mereka tidak sibuk mengejar persetujuan, orang lain jadi lebih menghargai. Ada kekuatan dalam diri orang yang bisa menerima dirinya tanpa perlu topeng. Itulah yang membuat mereka mahal, karena keaslian semakin jarang ditemukan. Kamu mungkin pernah melihat bagaimana seseorang bisa begitu memikat tanpa banyak usaha. Mereka tidak mengenakan pakaian mencolok, tidak memakai perhiasan berlebihan, tapi entah kenapa, semua mata seakan tertuju padanya. Itu bukan sihir, melainkan pancaran energi yang lahir dari dalam. Energi itu terbentuk dari kepercayaan diri, ketenangan, dan konsistensi. Orang lain merasakannya meski tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aura mahal juga terlihat dari cara seseorang mengambil keputusan. Mereka tidak terburu-buru, tidak mudah didikte, dan tidak asal ikut-ikutan. Mereka menimbang, berpikir, lalu melangkah dengan mantap. Ketika orang lain bingung, mereka tetap bisa menjaga kepala tetap dingin. Keputusan yang mereka buat seringkali tepat, bukan karena selalu benar, tapi karena mereka punya kebiasaan untuk berhenti sejenak sebelum bertindak. Itulah yang membuat mereka terlihat bijak. Yang menarik, orang dengan aura mahal biasanya tidak mudah didekati sembarangan. Bukan karena mereka sombong, tapi karena energi mereka sendiri sudah memberi batas alami. Orang-orang yang tulus akan merasa nyaman, tapi mereka yang berniat main-main biasanya merasa tidak cocok sejak awal. Aura mahal seperti pagar tak kasat mata yang melindungi, menyaring siapa saja yang bisa mendekat. Inilah yang membuat mereka jarang dikelilingi orang sembarangan. Banyak orang tidak sadar kalau aura mahal juga bisa muncul dari cara sederhana. Menjaga kebersihan diri, merawat tubuh, dan menampilkan kerapihan. Meski terlihat kecil, hal ini mempengaruhi bagaimana energi seseorang dipersepsikan. Orang yang rapi, wangi, dan terawat biasanya memancarkan kesan lebih berharga. Tapi tentu saja bukan sekedar fisik. Jika perawatan luar selaras dengan ketenangan dalam, maka hasilnya akan jauh lebih kuat. Kamu bisa merasakan perbedaannya. Ada orang yang terlihat menawan dari luar, tapi ketika berbicara, auranya langsung hilang karena sikapnya tidak selaras. Ada pula yang penampilannya sederhana, tapi sekali berbicara, wibawanya langsung terasa. Dari sini kita tahu bahwa aura mahal adalah kombinasi antara tampilan luar yang pantas dan kualitas batin yang terjaga. Tidak bisa hanya salah satunya. Orang yang punya aura mahal biasanya juga tahu cara menghargai waktu. Mereka tidak sembarangan membuat orang menunggu, tidak mengumbar janji kosong, dan tidak seenaknya menunda. Kedisiplinan kecil seperti ini menciptakan rasa hormat. Saat seseorang konsisten menghargai waktunya sendiri dan waktu orang lain pun akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Kualitas kecil inilah yang menambah mahalnya diri seseorang. Aura mahal juga sangat erat dengan kemampuan untuk menjaga rahasia. Orang yang bisa dipercaya menyimpan cerita orang lain, tidak gampang mengumbar aib, dan tidak suka bergosip, akan selalu terlihat lebih berharga. Di dunia yang penuh dengan orang yang suka bercerita berlebihan, mereka yang bisa diam dan menyimpan amanah terlihat berbeda. Tidak heran kalau banyak orang akhirnya merasa nyaman bercerita kepada mereka. Hal lain yang membuat aura mahal adalah cara menghadapi kesuksesan. Ada orang yang begitu mendapat sedikit pencapaian, langsung sibuk membanggakan diri. Sementara orang dengan aura mahal tetap rendah hati meski mereka punya banyak prestasi. Mereka tidak merasa perlu memamerkan karena mereka tahu nilai dari sesuatu tidak berkurang meski tidak diumumkan. Justru kerendahan hati itulah yang membuat mereka terlihat semakin tinggi.
Kamu mungkin juga punya pengalaman di mana orang lain mempercayaimu lebih dulu dibanding orang lain, meski kamu tidak banyak bicara. Itu tanda bahwa aura dalam dirimu sudah bekerja. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Tapi jika orang-orang merasa aman saat bersamamu, berarti energi dirimu sudah menciptakan suasana itu. Dan rasa aman selalu menjadi sesuatu yang mahal. Semakin kamu belajar mengenali dirimu, semakin kuat pula auramu. Karena orang yang mengenal dirinya tidak mudah dibohongi, tidak gampang diarahkan oleh hal-hal semu, dan tidak cepat hilang arah. Mereka tahu siapa diri, tahu apa yang mereka mau, dan tahu kemana mereka melangkah. Orang lain merasakan ketegasan itu, dan itulah yang membuat mereka dihormati. Kadang kamu tidak sadar bahwa orang lain diam-diam mengamati bagaimana kamu bersikap. Mereka melihat bagaimana kamu menghadapi masalah, bagaimana kamu memperlakukan orang kecil, bagaimana kamu menahan diri saat emosi. Dari situ tanpa kamu sadari, kamu sedang menunjukkan kualitas yang mahal. Orang lain mungkin tidak selalu mengatakan secara langsung, tapi mereka menyimpan kesan itu dalam hati. Kadang, orang yang punya aura mahal tanpa sadar justru sering merasa dirinya biasa saja. Mereka tidak pernah menganggap dirinya istimewa, tidak merasa punya daya tarik khusus, bahkan sering merasa kurang dibanding orang lain. Namun justru sikap itu yang membuat orang lain kagum, karena terlihat tulus dan apa adanya. Ketika seseorang tidak berusaha membuktikan diri di depan orang lain, justru pesona yang muncul terasa lebih kuat. Orang jadi melihat ketulusan, bukan pencitraan. Dari ketulusan itulah muncul kesan berkelas. Karena yang sederhana dan jujur selalu meninggalkan kesan yang dalam. Aura mahal bukan tentang menciptakan ilusi, tapi tentang bagaimana orang lain merasakan ketenangan dan kenyamanan saat berada di dekatmu. Selain itu, aura mahal juga lahir dari kemampuan menjaga diri. Orang yang tahu batasan dalam hidupnya, tahu kapan harus berkata iya dan kapan harus berkata tidak, akan selalu terlihat punya nilai. Batasan itu seperti pagar yang tidak bisa dilewati sembarangan, dan justru pagar itu membuat orang semakin menghargai keberadaannya. Beda dengan orang yang selalu menuruti semua orang demi diterima, karena sikap itu justru menurunkan nilai dirinya. Aura mahal hadir ketika kamu tahu bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan waktumu, tidak semua tempat pantas menjadi tujuanmu, dan tidak semua hal harus kamu terima. Sikap itu membuatmu terlihat tidak mudah tergoyahkan, dan itu yang memberi kesan bahwa kamu berharga. Dalam kehidupan sehari-hari, aura mahal tanpa sadar juga tampak dari cara menghadapi masalah. Ada orang yang ketika menghadapi masalah selalu panik, marah, atau terburu-buru. Ada juga yang justru bisa tetap tenang, mencari solusi dengan kepala dingin, dan tidak membiarkan dirinya hancur oleh situasi. Orang yang seperti ini akan terlihat punya kelas, karena tidak semua orang bisa mengendalikan diri di tengah badai. Tenang bukan berarti tidak peduli, melainkan menunjukkan kekuatan untuk tetap waras dan tidak larut dalam kekacauan. Dari ketenangan itu, lahir penghormatan dari orang lain, dan secara alami terbentuklah aura mahal yang membuat orang segan sekaligus kagum. Menariknya lagi, aura mahal tidak selalu datang dari orang yang punya banyak harta atau pencapaian besar. Kadang justru datang dari orang yang hidup sederhana, tapi tahu caranya membawa diri. Misalnya, ada orang yang mungkin tidak pakai barang mahal, tapi sikapnya penuh percaya diri. Tutur katanya terjaga, dan cara dia mendengar orang lain membuat semua merasa dihargai. Hal-hal kecil seperti itu lebih bernilai daripada sekedar kemewahan yang terlihat dari luar. Sebab pada akhirnya, orang tidak selalu ingat apa yang kamu kenakan, tapi mereka ingat bagaimana perasaan mereka ketika bersamamu. Jika perasaan itu membuat mereka merasa tenang, dihargai, dan nyaman, maka disitulah letak aura mahalmu. Aura mahal tanpa sadar juga sering lahir dari kebiasaan menghargai waktu. Orang yang menghargai waktunya sendiri dan waktu orang lain terlihat sangat berkelas. Mereka tidak suka membuat orang menunggu tanpa alasan, tidak mengulur pekerjaan, dan selalu berusaha tepat janji. Sifat ini membuat orang lain merasa dihargai dan menumbuhkan respek. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ketika seseorang tahu cara menggunakannya dengan bijaksana, maka dia secara otomatis terlihat berbeda dari kebanyakan orang. Sikap ini juga mengajarkan bahwa kualitas hidup tidak hanya dinilai dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana cara seseorang mengelola hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ada juga sisi menarik dari orang yang punya aura mahal.
yaitu kemampuan mereka untuk memilih diam di saat yang tepat. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan, dan tidak semua gosip pantas untuk diikuti. Orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam justru terlihat lebih bijak dan penuh wibawa. Diam itu tidak selalu tanda kelemahan, kadang justru menjadi tanda bahwa seseorang tidak mau menurunkan dirinya ke hal-hal yang tidak penting. Dari kebijaksanaan memilih diam inilah, orang lain melihat ada nilai lebih, sebuah aura mahal yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau diperhatikan, banyak orang yang berusaha keras terlihat menarik dengan cara memamerkan sesuatu. Mereka ingin orang lain tahu apa yang mereka punya, apa yang mereka capai, atau siapa yang mereka kenal. Tapi seringkali hal itu justru membuat daya tariknya berkurang karena terkesan haus pengakuan. Sementara itu, orang yang punya aura mahal tanpa sadar justru tidak merasa perlu memamerkan apapun. Mereka biarkan orang lain yang menilai, biarkan kesederhanaan mereka berbicara. Inilah paradoks yang menarik. Semakin seseorang berusaha terlihat mahal, semakin hilang auranya. Sebaliknya, semakin seseorang fokus menjadi versi terbaik dirinya tanpa pencitraan, semakin kuat aura yang terpancar.